barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Hazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, diizinkannya kita sama-sama duduk di sini di tempat yang sebaik-baiknya, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ahabul biqa'i ilallahil masajid. Sebaik-baik tempat atau tempat yang paling dicintai Allah adalah al-masajid. Dan di munasabah yaitu menunaikan salat maghrib, kemudian salat isya, insyaallah, yang merupakan salat yang berat bagi kaum munafikin, tapi Allah jadikan ringan bagi orang beriman. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bertemu dengan Rabb mereka. Dan yakin bertemu, tidak mungkin bertemu kecuali dalam keadaan taat. Sebab kalau tidak taat, murka yang dapat, dan kalau taat tentu ridha yang kita dapat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pasti akan kembali kepadanya. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu mari bersyukur kita, apalagi selepas salat maghrib ini sampai azan isya tambah sedikit, ya, sampai azan isya, azan habis itu kita sambung sedikit saja, ya, sedikit itu kan relatif. Nah, bisa setengah jam, enggak, insyaallah kata Ustaz istadi 10 menit aja. Nanti kalau tidak cukup kita negosiasi sama beliau 10 menit kali 3. Tapi kalau cukup 3 menit, ya kenapa disambung lagi? InsyaAllah ta'ala. Tapi ketahuilah bahwa waktu yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini adalah waktu yang paling berharga dan bernilai. Buktinya untuk majelis-majelis ini Allah kirim para aparat, tapi aparat langit. Kalau aparat bumi risau kita, kalau aparat langit tentram hati kita, yaitu datangnya para malaikat. Kemudian Allah turunkan sakinah, tenang, tentram. Saking tenangnya ada pula yang sambil ngantuk. Ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Masya Allah, rahmat ini kita perlu, sebab tak masuk surga dengan amal, tetapi masuk surga dengan rahmat Allah. Lepas itu, Masya Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, ketika disebut-sebut Allah di kalangan para malaikat, orang-orang hebat, awak dibanggakan di situ. Berarti kita orang hebat apa tidak? Orang-orang hebat ini
Makanya tidak banyak yang siap untuk yang seperti ini. Tidak banyak yang siap. Karena berat memang. Apalagi ada kualifikasi Piala Dunia gini kan? Soalnya ada. Tidak ada orang. Tidak jauh lewat dulu kan? Atau yang lain-lain. Atau podek bekojo tadi. Nah. Kemudian ketika kita berdiri nanti, qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, berdiri bubar dari kajian ini dalam keadaan dosa kalian diampuni. Woi, semuanya, iya semuanya. Yang tidak ikhlas juga, masya Allah, Allah Maha Pemurah. Ada orang malaikat, ada malaikat mengadu, ya Rabb, di situ ada si fulan, dia datang tidak untuk mengaji. La inna ma'ata li hajah. Dia datang karena ada kebutuhan, ada keinginan, ada sesuatu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebut ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Itu orang-orang yang duduk di Masjid Abu Bakar itu, siapa yang duduk dengan mereka tak satu pun yang merugi, tak satu pun yang menderita. Jadi orang dapat ampunan, kita hadir sampai selesai dapat juga. Masya Allah, tabarakallah. Oleh itu mari kita bersyukur selama hati ini masih cenderung untuk hadir di tempat-tempat seperti ini. Sebab berpaling dari mengaji itu berbahaya. Bisa berujung pada kita meninggalkan agama. Ya Ustaz ya. Kan salah satu dari 10 pembatal keislaman adalah tidak mau mempelajari agama ini. Apa sebab? Tahu wadah banyak tantu-tantunan haram. Kan ya? Tidak, osok-osok tidak. Non haram banyak tantu dan halal banyak tantu kan? Kan ya? Iya bang. Dan banyak tantu yang halal yang banyak, yang haram dah. Kecuali awak memang penikmat yang haram tadi. Tapi kalau kita penikmat yang halal, di kajian-kajian itu lebih banyak yang halal daripada yang haram. Soda bid'ah enggak. Sampai kini Allahnya punya bid'ah. Bahkan bahindari tadi muqaddimah, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Bahindari duha. Ma'asyarakat. Dan mudah-mudahan jen muqaddimah dan Allah bid'ah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanallah, kita bayangkan bagaimana sulitnya perjuangan beliau. Orang sebaik itu sempurna dari sisi kemanusiaan, tapi ternyata tak mudah juga dia menyampaikan kajian-kajian seperti ini. Alhamdulillah bisa duduk bebas di musaji sah kan ya, bisa bebas. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam datua dulu buat Masjidil Haram tu kan datunya siapa datua? Ibrahim, Ismail. Kemudian datuk yang menemukan kembali Zamzam, siapa datuk yang menemukan Zamzam? Abdul Muttalib. Sah pengurus Masjid Haram apa? Cuma apa adwano yang sebagian apa adwano sebagian titik-titik. Kan tak tahu bos, dalam tentuan sawi. Canda bola kan sawu kan? Apanya betul sebagian yang sawu. Tu sawu. Kalau tantu sapawo tantu tu sawu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya Pak. Kan ya? Sehingga tak bisa sawi Abu Lahab radhiyallahu anhu kan? Kan tak bisa lah. Abu Talib yang elok pun pongai tidak jo sanggup untuk mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Dia apa? Nya sayangnya kepada kearifan lokal ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sogannya meninggal kebiasaan lama turun temurun, sehingga beliau tak bisa menerima hidayah walaupun dia tahu hidayah itu. Malati ayi bercerita je Nabi tak kita tahu apa turun ke Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan beliau membela Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi tidak menikmati.
tidak menikmati. Apa sebab? Kalau berubah tinggi kebiasaan lama, kalau berubah tinggi kearifan lokal. Padahal kita dilahirkan untuk menghidupkan kearifan lokal. Itu visi misinya jahiliyah itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, siapa masa Nabi alaihi salatu wassalam, muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah selalu menginginkan kita sempurna. Sahih? Ingin kita sempurna. Sebab apa? Agama kita ini agama sempurna. Ada kurang lah? Ada kurang? Agama ini masih ada kurangnya? Semuanya sudah ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di mana waktu itu? Di Padang Arafah. Sabtu Nabi wukuf di puncaknya haji, dan haji pertama dan terakhir Nabi dalam Islam. Sebut-sebut dalam Islam karena di masa jahiliyah juga ada haji. Makanya Abu Lahab haji, Abu Jahal haji, Abu Talib haji. Jadi pengurus, kalau tidak haji tak boleh jadi pengurus Masjid Haram. Cuman haji musyrik. Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah haji mu'min, haji muwahhid. Ma'asyiral kiram, subhanallah, hari ini sempurna. Sehingga kalimat sempurna ini ditafsirkan oleh para sahabat yang hebat-hebat, yang dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan didikan yang sempurna. Sembrono mosa'ah, tidak melawan. Yang kau tidak melawan, apa yang melawannya? Japik manggi ada manggi, sebetulnya tidak manggi dan setengah masa lama kan melawan. Iya melawan. Apa yang melawan teman? Oh pertanyaan dah berah. Dah mau dikubak dah, osogota aja. Asogota. Kalau ikan tak ada mani dah syekh. Ada mani sekenek kolek lah ya, dominan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Jadi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Jundub bin Junadah Al-Ghifari mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali ma min ta'irin yatiru fil hawa bi janahihi illa dallana alaihi ala ilmin, illa dallana ala ilmin. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam wafat dan tak ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Nabi sudah tunjukkan ilmunya kepada kami. Kalau Huzaifah mengatakan Nabi tak meninggalkan kami kecuali tak ada jalan kebaikan kecuali dia tunjukkan jalan itu kepada kami, dan tak satu pun jalan keburukan kecuali dia sudah ingatkan kami daripadanya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan inilah yang membuat para sahabat itu menjadi generasi terhebat sepanjang zaman. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, generasi yang matang itu generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Generasi yang sempurna dengan segala kekurangan tentunya. Ya, manusia sempurna pasti ada kekurangan, tapi
sahabat adalah menjadi generasi terbaik umat ini, bahkan di antara umat-umat yang pernah ada di atas permukaan bumi ini adalah generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada buktinya? Ada. Mereka adalah satu-satunya generasi umat Islam yang semua anggotanya terselamat dari penyimpangan agama. Tidak ada yang ikut aliran-aliran sesat dalam agama, karena betul-betul matang didikannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya sahabat itu manis ceritanya, manis rasa amalnya. Makanya ketika kita ingin selamat, merasakan manisnya iman itu, manisnya buah dari ilmu kita, jangan jauh-jauh, titip ke sahabat ilmunya, nanti masak matang dia, tidak melawan, tidak mengkal, kata orang. Tahu mengkal? Dalam arti yang sikor, sahabat melawan dalam arti yang situ. Mengkal tentu melawan itu ya. Mengkal itu adalah melawan itu ya. Kole tidak sedap, atau kelat, atau pahit dan keras dan susah dikupas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sahabat tidak dalam segala bidang, ya, ambil contoh di bidang ilmu, adalah manhajnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bila diingatkan dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Sami'na wa ata'na. Makanya mereka merasakan manisnya iman itu. Zaqa, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah, zaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Berarti iman yang, kalau mani, iman yang matang, iman yang masak, bukan separuh masak. Zaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabba, siapa yang siap menerima ridha Allah sebagai Rabbnya. Apa makna Rabb? Apa makna Rabb? Orang mengartikannya dengan Tuhan, atau mengartikannya dengan Tuhan. Diartikan Tuhan benar, diartikan Tuhan benar. Hadza Rabbul Bait, ini tuan rumah, yang pemilik rumah. Kalau yang pemilik berkuasa penuh terhadap yang dimiliki, kalau antum belum siap dimiliki atau dikuasai penuh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti antum belum ridha Allah sebagai pemilikmu. Kalau tidak ridha Allah sebagai pemilik, tidak akan merasakan manisnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya kalau di kerajaan-kerajaan ada istilah abdi negara, abdi dalam. Tahu tuan-tuan makna abdi dalam itu? Kemanapun rajanya pergi, apapun yang diinginkan rajanya, dia harus ikuti. Bahkan mereka kadang-kadang sampai meninggalkan hubungan dengan keluarganya sendiri, karena mengabdi. Dari kalimat mengabdi, menghambakan diri. Sebenarnya mengabdi hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mengabdikan diri, menghambakan diri kepada pemimpin dan rajanya. Padahal ya rahmukallah, raja itu, pemimpin itu tak memiliki kecuali dalam batas-batas waktu tertentu.
sampai diganti rajanya atau diganti pemimpinnya, sedangkan Allah tak ada penggantinya sama sekali. Ma'asyiral kiram dan rahmati Allah, dzaqa ta'amal iman, akan merasa manis dia iman siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan ridha Muhammad sebagai nabi. Apa fungsinya nabi itu? Rasulullah apa fungsinya? Menyampaikan risalah. Risalah siapa? Risalah Allah. Berarti dia orang kepercayaan. Ada orang lain selain Nabi Muhammad yang jadi Rasul dari umat ini? Ada utusan lain yang diutus kepada umat ini selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi lah don bisa nelpon Allah Ta'ala. Tapi lah don bisa nelpon Allah Ta'ala. Halo, Allah Ta'ala, dah boleh puasa? Kalau dia pada Rasulullah lah, nemo wahyunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang dipercayakan menyampaikan amanah besar. Kenapa dia besar? Apa di risalah itu disebut risalah besar? Bapak-bapak dan ibu, kerana inilah yang menentukan nasib kita di hari yang besar. Kapan? Hari besar itu kapan? Kalau boleh ponik contoh hari kiamat, al-yawmul akbar, hari besar. Hari itu yang menentukan kita selamat atau yang menentukan kita terlaknat adalah sejauh mana kita mengikuti sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang ridha Nabi sebagai utusan Allah, artinya diterjemahkan oleh para ulama tauhid bahwa syarat diterimanya amal itu harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut ditolak. Tapi ingat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikut Nabi bukan hanya di bab akidah saja, bukan hanya di bab ibadah saja, tapi mengikut Nabi dalam segala bidang. Kalau para ulama membagi agama ini menjadi 4 rakaiz, 4 fondasi utama yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu akidah, kemudian ibadah, salat, puasa, haji, zikir dan seterusnya. Akidah, bagaimana kita berkeyakinan dengan rukun iman pertama, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada rasul-rasul, iman pada hari kiamat, iman pada qada dan qadar, iman dengan azab kubur dan nikmatnya, iman dengan ini dan sebagainya. Ma'asyiral kiram, itu namanya bab akidah. Yang kedua bab ibadah, gimana salat kita, gimana puasa kita, bagaimana haji kita, bagaimana zakat kita, bagaimana umrah kita. Ini ibadah yang sifatnya ma'adhah. Kemudian bagaimana muamalah kita. Muamalah kita, jual beli, berjanji, akad. Apa lagi? Bagaimana bertetangga, bagaimana bersaudara, bagaimana berteman, bagaimana bersahabat. Jadi harus semuanya mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang keempat adalah al-akhlaq wal adab, yaitu juga berakhlak dan beradab seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang kita menonjol di bab akidah, Masya Allah, keras, tak bisa ditakiak. Kowe tak bisa ditakiak, lawi tak bisa disudu. Lihat-lihat, tak kowe tak bisa ditakiak, lawi tak bisa disudu.
bab akidah, tapi di bab muamalah, di bab adab dan akhlak kena kita. Kadang-kadang lah ngaji kayaknya, tapi laju jangan buat kau kawal. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan tidak jarang, bahkan dikatakan sebagai hari ini hampir tidak ada yang selamat hari ini, ghibah. Tak, ustaz gue. Kan ya? Ghibah kita. Makanya kita harus perlu duduk dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Bukan orang yang menganggukkan kita, tapi yang mengingatkan kita ketika kita lalai. Ingat kaum muslimin, salat, akidah, puasa, haji yang kita laksanakan berulang-ulang. Tetapi kalau ini tidak kita tinggalkan, kata Nabi SAW, dia akan mencukur. Kata Nabi, tidak mencukur rambut, tidak mencukur bulu, tapi mencukur amal. Ini orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut. Jadi bukan hanya dari sisi akidah saja, kita ikut Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW, bukan hanya dari sisi pakaian, tapi lebih daripada sini. Kaum muslimin, bukankah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang masjid ini dibuat atas dengan nama beliau, ini luar biasa, jemaah masjid Abu Bakar. Ingat, setiap masuk ke masjid ini, ingat bagaimana hasil didikan Nabi terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah bersumpah tidak akan lagi memberi kepada saudaranya, kerabatnya yang ikut terlibat ketika terjadi kasus munafikin memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, difitnah oleh orang-orang munafik. Mendengar cerita-cerita munafik ikut mulanya bercerita. Memang kan sebagian orang kan tidak tahu si fulan munafik tu, tidak tahu kan? Atau Allah sudah sebutkan ciri-ciri munafik dalam Al-Quran, tapi tak semua kita mengetahui, bisa mendeteksi. Ya, sampai Nabi ciri munafik itu 3. Bila baca kok duta, bila ba janji mungkyu, bila dia amanat khianat. Tak bisa kita membedakan. Padahal dia penduta. Apa sebab awak kadang-kadang ikut coba duta guys? Tak percaya, mau absen dengan seorang. Siapa nak tak pernah berduta? Tunjuk tangan. Kalau ada nunjuk lah duta le roganya. Kalau ada nunjuk katilah lah duta boleh ke? Siapa yang tak pernah mungkir janji? Fala haula. Makanya ketika alat ini tidak berfungsi, dia tidak bisa mendeteksi. Macam mana orang yang nyawik si fulan munafik, dia berdutoi kojo, nyawak sedih masih oto jua berduto. Mohon maaf, saya mengetahui sebagian orang tidak diragukan ilmunya, tidak diragukan amal mahdhanya, salat berjamaahnya mantap, tapi berduto dia bisa hilang daerah. Berduto. Nasallallahu, semoga Allah memaafkan kita dan memelihara. Makanya sering-sering membaca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa aini wa lisani minal kadzib wa aini minal khiyana. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik dan bersihkan lisanku daripada berdusta dan bersihkan mataku dari pandangan khianat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Abu Bakar karena terlibatnya saudaranya Mistah radhiyallahu anhu ikut pula menyebar berita bohong itu. Tentu dianggap sebagai cita-cita. Kan awak cakap aduh jon itu kan? Iya tu nang ustaz tu. Kan ya? Ada terlibat kan citong ustaz kan? Hah? Ngaku je lah weh. Tak disiko tapi tak disitan potangnya. Alhamdulillah bau potang mau datang ke dan mah. Tampang turun ni motor ni. Semoga Allah menjaga beliau sampai akhir hayat di perlu khatimah. Lampang malu dia ni. Ni ustaz tak mau omong dulu ustaz. Dan kau dah cerita ustaz dulu. Alhamdulillah Pak. Apa nambah pahaluran. Itu tu dan tak maafkin ya. Dah kalau apa ada maafkan. Alhamdulillah sopolan citong dan segini. InsyaAllah kan
dan ada maafkan, insyaAllah. Tapi jangan tahu ini lewat nenalarnya. Dia banyak memang di antaranya mui awak sendiri ada, tapi biarkanlah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka. Ya, karena memang alhamdulillah kita tidak akan, kalau tak benar yang dikatakan, takkan sedikit pun merugikan kita, karena Allah Maha tahu. Makanya Musa alaihissalam dituduh oleh Fir'aun baduto dak jauh dia dah, kan ya, nyandak duto dah, dituduhnya bangak dak jauh dia dah, nyandak bangak dah. Tapi ketika disambutnya sabutnya so dia, alam nurabbika fina, bukankah engkau dulu kami yang didik? Sah ya? Wih, topiknya, bukankah Musa dulu tinggal di rumah Fir'aun? Iya. Berarti ada jasa Fir'aun? Ada. Itu dijawab Musa. Beda tuangkunya nyanyinya. Saya terpaksa di rumah kamu itu karena kezalimanmu sendiri yang membunuhi bayi-bayi, laki-laki yang lahir. Saya terlahir di tahun kamu membunuh para bayi lelaki Bani Israel. Maka mau tidak mau, amadan, tentu Allah memberikan insting kepadanya untuk memasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke laut, lalu disuruh saudari perempuannya untuk mengikuti dari jauh, kau tinggal alam, selamatkan. Tapi kalau boleh selamat, antok-antok je lah, sampai diambil oleh istri Fir'aun. Dan Allah menggerakkan hatinya supaya Musa dipelihara. Habis itu tinggal di istana. Jelas? Nah, tinggal di istana, dan pada suatu hari ditariknya janggut Fir'aun lu kabar. Tapi insya Allah sampai janggut Fir'aun lu nak. Nah, ini memang hukum asalnya laki-laki, pria punya selera itu berjenggot. Kalau sudah tidak berjenggot lagi, kadang-kadang hilang selera. Ini bab lain nanti, silakan bahas nanti. Ada ahli kesehatan dari Amerika yang menunjukkan bahawa sekian banyak faedah dari berjenggot bagi laki-laki, dan tidak ada, dan kabarnya ada pula hubungannya dengan kaum wanita. Jale? Nak jale tanyong ke orang rumah begitu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi yang paling jale, wanita tak boleh. Tak boleh berjanggui. Laki-laki ancak berjanggui. Masyaallah kiram, tak ada janggui dah. Akhirnya nak bangi Fir'aun. Kata bininya, kan je baji rumah. Cerita banyak beati beapi. Apa ambil orang? Api. Disitulah makanya sebabnya lidah Nabi Musa alaihissalam agak tilus kata. Makanya dia minta kepada Allah supaya diangkat jadi rasul saudaranya Harun. Alasannya apa? Fa innahu afsahu minni lisana. Karena dia lebih fasih lisannya. Kata para ahli tafsir mengatakan itulah sebabnya lisannya, lidahnya Nabi Musa tidak lancar berbicara gara-gara dulu waktu kecil untuk menyelamatkannya. Kalau sampai pilih hati dah, mungkin dibunuh oleh Fir'aun, kan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan. Tapi kisah ini apakah bersanad sahih saya tidak tahu sekarang ini. Nah, kalau ada yang tentu tidak sahih, buang aja kisah itu. Yang jelas Nabi Harun lebih fasih daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika dituduh atau nyebut-nyebut jasa Fir'aun, tidak baca soangkurah sah, sebab kezaliman ampula yang membuat dia harus pindah rumah, justru membuat penderitaan bagi kami Bani Israel dan bagi keluarga kami secara khusus. Bapa lomo omak dia tidak bisa bosu kan waktu nyusui aja bolehnya kan, sudah itu kan tidak boleh lah kan, ya beranggap tidak ada lagi hubungan. Waktu nyusui iya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Musa tak mau menyusu kepada seorang pun kecuali kepada ibunya sendiri. Supaya apa? Kaita qarainuha, supaya ibunya tenang karena bisa selalu menyusukan
anaknya yang masih bayi tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq marah kepada Mistah yang terlibat, dia bersumpah. Karena selama ini Mistah ditanggung biaya hidupnya 100%, dia dan ibunya. Dia buta, orang buta. Buta pun OB-nya berita gitu. Subhanallah ya, radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya subuhat kaum munafiqin. Masih di zaman Nabi masih hidup, ada juga yang terlibat. Bagaimana dengan hari ini? Makanya hati-hati dengan subuhat. Na'asyarul kiram, lalu Allah turunkan ayat. Inilah yang merasakan manisnya iman, betul-betul matang. Masak bosok, masak ditampuk. Turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Jangan sampai ada orang-orang yang berbuat baik diberikan Allah kelapangan hidup. Jangan sampai bersumpah. Dan orang yang selama ini punya keutamaan, punya amalan-amalan yang baik, jangan sampai bersumpah alla yu'tu ulil qurba, untuk tidak lagi memberi ulil qurba. Di ujung ayat Allah katakan, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Abu Bakar radhiyallahu anhu paham dia yang dimaksud. Kalau awak kan ndak ada dulu nang lain dulu kan, kau uangnya beban sedok. Nah, contoh kau uang beban sedok. Sama ada ustaz dulu setu ya, gini ndak nih. Ada juga nya setu bercakap tentang jilbab api-api. Sudah itu bos, sudah dibasuh je bini ndak berjilbab. Apa aja buyang. Kaji tu uang ndak tu awak nih. Kaji tu uang dah tu awak. Artinya apa? Kalau dia pakai uang pakailah, kalau dia tidak isan pakai bodoh. Kan ya? Kan masih banyak buya-buya kini juga yang anak bini tak jilbab masih ada. Masih. Ini kadang uji coba dulu. Nikahnya lalu suak awak didik nyonya. Suak awak didik. Kalau konsep Islam tidak ada cai yang terdidik kan ya? Okey ada. Dan Islam tungkahul mar'atu tungkahul mar'atu ala arba'. Wanita dinikahi karena 4 sebab. Li jamaliha, ya, memang ancak suka mata kanan ancak. Untung ancak tu tak sama lah. Sani ya, ancaknya dia ancak zaman kan bezo ya bang ya. Kan tak abu-abu tahu itu oleh weh. Nah kalau sama pandangan mata awak menengok ancaknya wantino, kau dok coba bantah. Kan ya bang? Iya bang? Nah, untung alhamdulillah subhanallah. Yang kedua, liha, karena hartanya. Yang ketiga, lihasabiha, karena garis keturunannya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Kata Nabi, fazbar bidzatiddin. Pilih yang beragama, terlibat tiada, kamu akan bahagia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung mengatakan, bala ya Rabbana, bala ya Rabbana, bala ya Rabbana, benar ya Rabbana, kami ingin engkau mengampuni kami, kami ingin engkau mengampuni. Syaratnya apa Abu Bakar? Kau ampuni pula saudara kerabatmu tadi, dia salah kau ampuni, maka kamu salah bersumpah tak mau lagi membiayai, juga kami akan ampuni. Akhirnya Abu Bakar langsung mengembalikan kebiasaan lamanya, membiayai Mistah yang buta dengan ibunya yang masih merupakan kerabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini yang masak ditampuk manis terasa iman itu, ridha Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, wa bil islami dina, dan ridha Islam sebagai agamanya. Arti ridha itu apa? Nah, kau sudah azan masuk. Nah, Allah
Sudah. أشهد أن محمدا رسول الله Sudah. حي على الصلاة La haula. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allahumma. لا إله إلا الله Wa nashhadu. Salatu Allah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ridha Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Nabi sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama dan jalan hidup kita? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ridha artinya suka tanpa sedikit pun menolak. Suka tanpa sedikit pun ada penolakan, baik dalam hati maupun dari ucapan maupun perbuatan. Maka oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa makna kita ridha kepada Allah sebagai Rabb, bahwa seluruh amal kita tidak kita lakukan kecuali lillah wa fillah wa fi sabilillah, yaitu karena Allah dan di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dengan ikhlas. Yang kedua, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha kepada Nabi sebagai Rasul, artinya kita tidak menerima apapun dalam agama ini kecuali dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Ya, waktu tidak menerima selain dari Nabi alaihi salatu wassalam, artinya tidak ada yang berhak menetapkan syariat kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Ulama tidak. Ulama tidak punya otoritas untuk menetapkan syariat. Mereka hanya punya otoritas untuk memahami dan menyampaikan syariat ini. Oleh sebab itu tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang ditegaskan oleh semua ulama-ulama yang jadi ikutan itu. Misalnya dalam fikih, ikutan kita adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Semua mereka mengarahkan kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Tegas-tegas mereka mengatakannya. Khususnya Imam Asy-Syafi'i yang di sini di Indonesia ini mengaku banyak sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi apakah benar kita mengikut pesannya? Wallahu alam. Ini yang masalahnya, kadang-kadang setengah sapau masa.
Dia cinta pada Syafi'i tapi tidak mencintai apa yang dicintai oleh Asy-Syafi'i. Sama dengan cinta pada Allah dan Rasul tapi tidak mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul. Bahkan atas nama cinta melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dijabarkan dalam makna syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beriman pada Rasulullah yang merupakan syarat kita diterima amal kita. Pertama adalah membenarkan semua berita yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam tanpa syarat. Tanpa syarat. Apa makna tanpa syarat? Wih, ketonton menemu seseorang misalnya tanpa syarat, apa mau kasih? Contoh apa tiba dah? Contoh apa? Tiba di temo, itu namanya tanpa syarat. Apa maksudnya? Apapun yang diberitakan Nabi alaihissalatu wassalam wajib dianggukkan tanpa harus begini dan begitu. Iya. Tak sebut contoh kelamu jadi dah Ustaz. Kata bahasa berapa pasal? Ya 2 kali 10 minit. Kaum muslimin dan muslimat ada mati Allah. Yo, kalau ndak boleh contoh. Kalau ndak boleh contoh kan kurang pas. Sahabat boleh contoh. Abu Bakar je lah ya. Walaupun lah qadar sebut contoh itu memang beliaulah imamnya As-Siddiqin, itu beliau memang imamnya As-Siddiqin. Jadi kalau ada jemaah Masjid Abu Bakar dapat berita dari Nabi agunya mesti belajar dulu dah. Jadi ketika Abu Bakar menerima berita tentang Nabi Isra dan Mi'raj, bagi Abu Jahal sepoya-poya mengimani itu. Kata Abu Jahal, apa yang tidak percaya? Tidak sesuai dengan logika dan tidak sesuai pula dengan fakta. Ini kadang-kadang syaitan menjadikan fakta yang bukan fakta sebagai fakta. Jelas ya? Di sahabat dia aja tengok negara-negara Islam dia harapkan kacau sodonya kan ya? Kan ada yang buat itu? Sebanyak-banyak nak ang nyobin. Nya dah bedanya kacau je lah. Dia tengok negara Arab kacau, tengok Yaman kacau, tengok Suria kacau. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan kepada pemberontak ya. Adanya buat pemberontak kaum muslimin dan muslimat. Ingat, dalam syariat Islam aslinya pemberontak, tapi kalau sudah menerima menjadi pemerintah boleh sampai pemberontak lah. Kalau tidak khawarij lajiruh pemahaman. Walaupun aslinya anggap mereka aslinya pemberontak, tapi kalau sudah menerima kekuasaan maka mereka menjadi waliul amri. Mereka ada banyak soal-soal sumbang ya. Iya, ada soal sumbang macam-macam, dan sebaiknya tidak usah banyak berkomentar, sebab kadang-kadang komentar tu terpaksa menilai ludah sudah itu kan ya masalah, tak mau sudah itu dah. Makanya lebih baik berikan mereka kesempatan. Gimana mau setahun jadilah, ada pasti sudah terlihat kemana arahnya. Tapi kadang-kadang syaitan suka membaikkan akal kita. Kembali ke tadi, Abu Bakar Siddiq, apa dia? Kacau Arabnya. Tapi Arab no mana kacau? Arab no kacau no mana? Arab Melayu. Arab Melayu ni. Arab yang tidak menegakkan syariat Islam. Mesir, apa dasar negara? Demokrasi, model barat ya. Yaman apa dasar negara? Demokrasi barat juga.
Tunisia, Aljazair, Suriah apa dasar negara? Komunis. Kan partai Bashar Assad itu adalah partai Ba'as komunis. Tak percaya ke mana lagi kini? Ke Saudi? Ke Rusia? Rusia apa? Yaman, partainya apa? Komunis. Walaupun banyak walinya situ. Banyak walinya. Entah wali apa, dah jadi wali nikah banyak itu. Nah, kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Dan seterusnya. Memang kacau memang, karena tidak orang Islam yang tidak menerapkan Islam. Maka tapi orang liberal jadikan itu sebagai alat. Tuh negara-negara Islam kacau semuanya. Makanya mereka ingin mengatakan kalau diterapkan syariat Islam, negara akan kacau. Oleh sebab itu jangan bercita-cita menerapkan syariat Islam di manapun, nanti negara kacau. Kan ya? Ini pikirannya non kacau. Sehingga mereka ingin merubah Islam. Nah, Abu Jahal pikirannya sama dengan itu dulu. Kalau diterima Muhammad, kacau bangsa Arabnya, kacau Mekahnya. Makanya Nabi dianggap sebagai pemecah belah umat. Kalau masuk kampung awak, teman-teman kapak di borenya, ndak ponjek itu. Apa tempat panjangnya? Kalau kapak di bor tu apa go? Tu amam bola. Kan pocah bola deh. Kalau ponjek, ada nang kuya dijai bersatu deh. Itu ni nomo kalau kita mendakwahkan yang dakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jalannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Abu Jahal berdasarkan pengalaman bahwasanya perjalanan ke Baitul Maqdis dari Mekah memerlukan waktu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Tiba-tiba Muhammad nyenyok ngaku-ngaku sudah isya gua bangkit sebelum subuh lah tiba balik. Kira-kira masuk akalnya? Masuk akalnya? Dan akal-akal sejenis itu yang banyak atau segene? Cara berpikir Abu Jahal yang banyak atau cara berpikir Abu Bakar? Abu Jahal. Buktinya masyarakat Mekah ketika dikumpulkan rata-rata menjadikan Nabi bahan tertawaan. Ayat nado-nado dan cayo anggilo nomad kini ulah cayo do anggilonya. Subhanallah. Tapi lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika dicai di Abu Jahal ada berita pontiangnya. Bro, kalau ada ngaku-ngakuannya sudah isya malam tadi, baik ke Baitul Maqdis sebelum subuh lah jawab lihat gini. Apa yang dunyanya? Awak kan kodok pai sebulan balik. Percaya jomnya. Nanti lu Abu Bakar siapa nyabuin? Siapa yang nyabuin? Kalau awak mungkin tak percaya. Tapi kalau siapa nyabuin? Nyala tak bayang Abu Bakar gaya bahasa Abu Jahal kalau pahamnya kan? Pasti Nabi yang dituduh kan ya? Nya tidak ada masyarakat Mekah yang membantah Abu Jahal kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama gini kalau ada bantah je doktor tempat Madinah jurusan hadisnya. Atu deh nang pandai gini ro. Kan ada orang riau nang pulang dah nang tempat hadis di Madinah kan ya. Pasti den makasui. Jadi Nabi Abu Bakar paham bahwa ini maksud ada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang, siapa yang mengatakan itu ke kamu? Katanya itu kawanmu sendiri. Kalau inyong nyinya. Inyo opo sabu dan cayo. Kau datang masak ditampung. Opo sabu dan wajib dan cayo. Apa sebab? Kalau Abu Jahal punya analogi, punya ilmu qiyas, yaitu berjalannya ke Baitul Maqdis sebulan-sebulan, Abu Bakar punya qiyas yang lebih canggih. Apa qiyas yang lebih canggih? Jenkan Baitul Maqdis langnya. Itu Jibril turun dari langit ke-7. Bila Allah perintahkan langsung tiba ke daerah Cayon. Kan ya? Faham tak?
Nabi SAW ditanya di masyarakat, ya Rasulullah, kemasan mau kamu tak Rasulullah, ya Muhammad. Kan tujuan orang agama kau kan perdamaian dong, tak boleh berdamai. Kalau cedeko orang berdawa berbantah awak tahu bapa aja mau sama je lah awak kan masuk kampung tu mau sama je lah mau 10 sebulan ikut lo angkat ke acara kami kan ada kita tawaran macam itu. Jadi apa acara kami kalian ikut pula, tiba acara kalian kami tak mau ikut kami ikutlah. Itulah tawaran toleransi dari masyarakat jahiliyah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara logika topik junya nak lebih ramai berontak bantanya kan ya. Misalnya bulan ke orang tawaf gaya musyrikin wak pakai kalau bulan 8 gaya muwahidin wak pakai. Kan itu banyak logika yang dikembangkan orang. Lalu Nabi tapono. Ndaklah turun Jibril. Tang mana turun? Tang mana turun? Tang di langit weh. Ni tuan-tuan tu tidak percaya Allah di langit itu cuma masalah. Allah tak di mana-mananya. Bah boleh cara Allah tak tentu di mana orang. Tu lewat. Bapa cara mengimani tu. Allah tak tentu di mana orang. Tu ke mana malaikat buat laporan? Kan ada malaikat berjaga pagi, siang sampai pagi sampai sore. Sore sampai pagi insya-Allah. Kan ada malaikat tugas. Sudah tugas ke mana ni melapor? Woi, malaikat ke mana dong dah? Manilah Tuhan juga ianya ya. Tak dapat cara monton laporan dia. Kan balik kata dia. Kan balik kata menyampaikan laporan. Jadi sahabat Allah di mana tentu jadi arunyanya. Iya dia, tapi proses yang disebutkan malaikat tu naik melaporkan. Kalau naik melaporkan ke siapa lapor dia? Kalau Ta'ala berarti Allah Ta'ala di mana? Di atas. Jadi sahabat Allah Ta'ala kan maha tahu sudah di mana malaikat tentu dia. Tu dicampang di jalan dah. Laporan dicampang di jalan dah. Kan tak dah? Apa yang macam Tuhan ni tidak masuk aja. Jadi kaum muslimin jadilah lawan perintah Allah dan Rasul. Maksud Abu Bakar jenkan ke Baitul Maqdis yang dokek ni. Kan dokek Baitul Maqdis ya? Mana dokek langit pada Baitul Maqdis? Walaupun pada ke langit lah dong. Pada ke langit. Jenkan Baitul Maqdis. Jibril turun dari langit ke-7 dalam waktu yang lebih singkat, tak sampai seminit dah. Tentu nak pandai menghitung dia. Pandai menghitungnya kecepatan Jibril. Jibril dia apa tak buat? Cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Itu dia. Kalau sampai kaji komersial ya. Baik, kecepatan cahaya. Jadi sana Abu Bakar lebih dia. Kalau ambil Albert Einstein kalau tentu sabui nampak dengan manusia cerdas itu merumuskan. Kan tentu sabui anak-anak awak belajar sabui manusia paling cerdas Albert Einstein salah godang. Sangi ke Abu tak pandai. Itulah jadi manusia cerdas. Memang dari itu nama buat kayak kami itu sekolah dahulu. Orang cadia-cadia tak pandai gayanya. Setelah bahwa Rasulullah SAW Syama'il Rasul Al-Muhammadiyah kawasan salah gadang orang cadia tu yang paling pandai menggaya Jibril cadia tak? Taib ketika wasunya Nabi menggaya tak? Weh ketika wasunya Nabi menggaya tak? Izja'ahu rajulun syadidu bayadis thiyabi sawadus sya'ri la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad. Datang laki-laki yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam rapi, tidak ada tanda-tanda musafir, tapi tidak ada kami yang mengendal. Menggaya tak Jibril?
Taib, tuan-tuan ingin Leo nengok Ustaz bergaya atau tak bergaya? Buk menggabang, lah panjang sekali, tak apa dia oleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat salah kadang. Bersabu ilah kalau nak orang jadi orang cerdik, bagabang-gabang obok. Panjang tak berguntiang. Karena salah mengambil ikutan dan pedoman. Siapa oh? Masa mangkat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai tadi tu. Kecepatan cahaya. Berapa cepet cahaya tu? 3T kali 10 pangkat 8. Berapa cara menghitung Pak? 3T kali 10 pangkat 8. Tak belajar dia dah. Dia tak kicu ada Albert Einstein. Nah. 3T kali 10 pangkat 8. 3 juta kilometer per detik. Tak per jam dah. Per detik. Tu kalau Baitul Maqdis pada tiap perlu dah. Dari langit ketiga je malaikat, ya, dari langit ketiga berdasarkan hadis Nabi SAW, dari satu langit ke langit jarak 500 tahun perjalanan. Siapa yang tak percaya, uruslah SPPD untuk buat penelitian. Ya kan, dia tak percaya berita dari Nabi tu kan. Tak percaya berita Nabi, buat penelitian, dong kata tu. Tapi siap hidup mati tahun. Siap hidup mati tahun. Kalau tak siap hidup mati tahun, tak guna penelitian tuan-tuan dulu. Di dunia tak joleh, di akhirat lah joleh ke neraka. Dia tak beriman dah. Sah? Karena tidak mengimani yang gaib. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kalau Jibril saja turun dari langit ketujuh dalam hitungan detik, masa inyo pergi ke Baitul Maqdis dalam hitungan pok jam dah banyak jamnya. Sah? Tu tak percaya? Faham tak? Faham tak? Nya siapa kawan Nabi pergi Mi'raj dunia? Siapa kawan? Bapak mama, siapa kawan Nabi pergi Mi'raj kata tu? Jibril. Lalu waktu tu tak ada peringatan Mi'raj dah ada. Kerajaan pun ada okey ah. Tak so buat gosan. Tak faham orang. Atau buat kaji sirah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Siapa kawan baik? Jibril. Di mana waswada awak? Nabi cintang. Ya, thumma urija bina hatta wasalna atau balagna as-sama' ad-dunya, sampai ke langit pertama. Wa taraka Jibrilul bab. Lalu Jibril mengetuk pintu langit pertama. Coba apa kan ketuk pintu ni ada? Kada dah. Jalan normal. Sampai itu langit pertama, dijanya man bil bab, siapa di tariq, siapa yang mengetuk pintu? Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersamamu? Muhammad. Awaqad bu'itsa ilaihi, sudah disuruh datang. Sudah ada SPPD, ya, surat perjalanan, perintah perjalanan dinas ke langit dari Allah. Kata Jibril sudah, lalu lalu diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian tauhid bapa gak perlu waktu di ke langit pertamanya. Dan cuba kita hitung jauh, nak pandai mana hitung dah. Ke langit ketiga je ada malaikat waktu itu rapat dulu siapa yang akan membantu sahabat yang akan dibunuh oleh 3 orang kafir. Siapa yang akan turun sampai rapat dulu deh, uang lumayan podang ke di bumi. Faham ya? Cahaya nu rapat ndak awak lah korang. Kalau awak je buat ruang rapat bayar. Allah musta'an. Fahamnya Pak? Uang sahabat di dalam peperangan jatuh senjatanya, 3 orang kafir akan membunuhnya. Lalu perintah Allah kepada 3 orang malaikat di langit ketiga untuk datang menolong. Rapatlah dulu mereka tu.
bisa nolong. Bapa datuk produk. Ambil pedang je. Mayun pedang. Mambetun. Kan tu mambetun dah lo. Kan nak besok langsung betun je lah. Tak laju lah. Kan mambetun. Buat datuk. Ha? Cetong je. Cetong ni. Abi dua datuk. Sah? Mawatong kau meliak. Abilah 3 kok melak lainnya. Tapi malaikat dari ke langit ketiga lebih cepat dari orang tu mengayunkan. Lama dah. 3 juta kilometer per detik. Saya tahu je. Kalau saya tahu jauh, sekitar 0,058 detik diperlukan dari langit ketiga. Jadi mana maju ilmu Abu Jahal atau ilmu Abu Bakar? Ilmu Abu Bakar. Botan tu doang di abad ke-18 atau abad 19 Masehi. Mosong Abu Bakar lebih dahulu paham, Abu Jahal do paham. Apa sebab? Hanya mengandalkan logika. Dan Abu Bakar mengandalkan wahyu. Maka turun malaikat ke Nabi SAW membawa ayat qul ya ayyuhal kafirun. Kan tadi mah asal cerita tadi Nabi SAW diajak untuk bertoleransi, untuk mencampur aduk agama. Mau samo jo lawak nak jen babanta. Musaji buen samo bisa dipakai untuk Kristen boleh ke gereja. Itu namanya toleransi. Itu toleransi jahiliyah yang sudah ditawarkan oleh jahiliyah dulu dan ditolak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau malaikat dari langit ke-7 dan cayo, apalagi nama boynya malaikat jua ke Baitul Maqdis lama wai cahaya 300 juta kilometer per detik. Berapa lama dia maju Baitul Maqdis yang hanya 1200 kilonya? Hitung dah. 300 juta kilometer per detik kecepatan dan ditampuh hanya 1200 kilo. Berapa produk katur? Sakejok lah, mau pada datuk lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak akan lama. Makanya Abu Bakar pemikirannya lebih maju daripada Abu Jahal. Nah, ini makna kita ridha Rasul sebagai utusan membenarkan semua berita yang datang daripadanya tanpa lalu tanpa syarat. Tak mesti syarat sesuai dengan pikiran, tak mesti sesuai lingkungan, tak sesuai dengan adat istiadat, tanpa syarat. Tapi dengan syarat buat sahih. Ya, maksud tanpa syarat tu ketika datang dulu bossu Nabi bawa dia tu. Nah, tapi kalau kini syaratnya adalah sahih kepada Nabi SAW. Karena tak boleh menisbatkan, makanya saya bilang tanpa syarat tadi, karena tak boleh menisbatkan sesuatu ke Nabi kecuali yang sahih. Jelas? Kemudian membenarkannya pada yang diberitakan, wa ta'atu fima amar, taat kepada yang diperintahkannya, dan fi manaha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dia larang dan dia tegah. Yang ketiga, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang dia syariatkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini metodenya para sahabat sehingga mereka benar-benar matang dididik oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu kalau kita ingin benar-benar masak, tidak sapau-sapau ngaji, maka caranya adalah ikut cara sahabat Nabi SAW.
wassalam. Kalau ikut cara-cara orang yang belakangan, mereka sebagian diterima, sebagian ditolak, sebagian diikuti, sebagian dijauhi. Kadang-kadang sebagian ditinggalkan dan diganti dengan yang lain. Apa sebab? Ya setengah-setengah masa. Ya Ahlus Sunnah, tapi tidak pede melaksanakan sunnah. Masih syukur, dia buat selain sunnah. Disuruh pakai, kalau gitu pakailah kalau ahli selain sunnah, tidak ada umur. Disuruh ikut sunnah setengah-setengah. Disuruh jadi namo ditukau, tidak ada umur. Pokoknya dan ahlu sunnah, dia no asli, walaupun bercampur. Kalian tidak asli, walaupun kalian murni. Kan ada keadaannya, yang tidak menerima selain sunnah itu tidak asli. Tapi kalau bercampur sunnah dengan lawan sunnah, itu namanya ahli sunnah asli. Kan itu kejadian? Iya. Yang menemo selain sunnah itu asli ahli sunnah, yang mau bercampur. Tapi kalau tidak mau bercampur sunnah dengan selain sunnah, itu adalah ahli sunnah abal-abal. Berapa coror? Saya minta nanti apa namakan di lapaunya, minta jus asli original. Sudah itu diberi susu deh, diberi gula, diberi es deh. Bertemu enggak? Hah? Bertemu? Apa enggak temu? Ya enggak asli lah. Non asli macam apa? Non asli macam apa? Indak macam? Tidak bercampur, tidak pakai gula, tidak pakai pewarna, tidak pakai susu, tidak pakai es. Itu tidak asli loh. Nah sekarang yang tidak menerima kecuali sunnah saja diamalkan, diyakini, dianggap ahli sunnah abal-abal, tidak asli. Tapi kalau pindah pandainya mencampur sunnah, masuk setengah, selain sunnah masuk pula setengah, kan ya? Itu bau asli. Kocoron, temo dek malaikat catatan ceni turun. Temo dek malaikatnya. Dek masyarakat lain, dek malaikat. Hah? Dek malaikat temo deh. Nah asli jen itu, ndak dek masyarakat. Masyarakat omong nemo ke. Apa sebab masih setengah sepau masa. Kalau sebab itu kaum muslimin surat, nalai masa ngajilah kepada para sahabat. Ikuti bagaimana mereka dengan Nabi SAW, tanpa ragu mengikuti Nabi SAW. Sampai ketika khamar diharamkan, mereka adalah penikmat khamar. Sama jawab penikmat okok ikurnya. Teman-teman, mana lagi okok pada mabuk? Tak pernah cuba deh, dia cuba deh. Nah, mana lalu terlangsung dia dicuba deh. Mau bawa orang itu dengan okok tu, sah dibawa itu dengan mabuk tu. Mereka bukan senang meninggalkannya, sehingga bansuansu apa? Bansuansu jadi. Tapi ketika turun ayat terakhir finalisasi di saat dilarang minum khamar, mereka bukan hanya membuang dituang macam itu, goleh macam itu disimpan atau dibasuh, enggak. Mereka hancurkan seluruh yang berkaitan dengan khamar itu. Kau buang alat pambuh goleh tak ada, sudah dibuang, dihancur. Ini kalau tak nampak juga goleh esok tak kanang jawab betul kan? Jadi itu juga. Kalau betul nak mendingan okok, jen singgah je lah di kodeng jual okok no. Misal, atau pergi umrah jen bakal je okok ni. Dia pergi umrah bakal je gemo. Nah, kadang-kadang lalu pergi kan haji kan, tapi lah berencana untuk ninggan. Kalau nala kan 2 slop tu kan 2 air dia nya. 2 slop 2 air je kan. Itu dibuat dia okok 1 slop aja nya, tu 40 air. Ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa dan tinggal. Alhamdulillah selama haji labi kok pertama ikut dia sebatang saya kayaknya
Itu minta ben je dia kira lah. Memanglah berazam untuk meninggalkan. Inilah tentu dia tidak halalnya. Sampai haram bang itu tuan, tapi tentu tidak halal. Ini kalau sampai tidak halal tak bangin orang bang. Tapi kalau sampai haram, mana ayatnya, mana hadisnya, kan payah encik. Nah, jadi dia berniat dan bertekad, berazam, minta tolong pada Allah meninggalkan, makanya ditinggal dia tak dibawa banyak. Aduh, kawan boleh bocoran, aduh di situ anjui je. Jemaah kalau macam dia udah awak lah bang untuk cincin itu, banyaklah setan tu. Banyak jemaah tak tolong, yok bisa tak tolong boleh aku. Dia on tu tak ada okok, tak sikor aja. Tapi mak pokoknya nang banyaknya. Itu cina mana orangnya? Asal itu dah hampir saja itu hilang banyak. Mana dapat apa? Nawusan setan tu kan tunjuk. Allah musta'an. Lah tak bompek selop dia. Oh, gua 3 kali lipat lu. Dapat aja. Jadi kalau sudah berazam, mudah untuk kita tinggalkan. Jadi maka sahabat itu, kalau bertobat kita dari misalnya dari balagu dan musik, memang dihilangkan segala sesuatu yang buat kita kembali itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dan itu tak dapat kaji yang seperti itu kecuali pada para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya orang-orang taat di zaman tabi'in, orang-orang taat di masa tabi'at tabi'in itu diserupakan dengan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Karena memang mereka generasi yang selamat itu. Maksudnya generasi selamat itu bila mereka sepakat meninggalkan sesuatu, kita tinggalkan. Jika mereka sepakat mengerjakan, kita kerjakan. Tapi ijtihad perorangan kita lihatkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian dapat ada pendapat seorang sahabat akihannya manhaj salaf dunianya. Padahal pertama dalil tak sahih sampai itu. Yang kedua, inya mukhalafah atau berbeda dengan seluruh sahabat yang lain. Itu tidak hujah. Sebab yang hujah itu hanya pada perkataan Allah, perkataan Rasul SAW dan ijma'. Ijma'. Kalau seandainya pendapat pribadi lalu menyalahi pendapat yang umumnya sahabat, kita tidak katakan itu sebagai makhluknya para sahabat Nabi alaihissalam. Apalagi kadang riwayatnya tidak sahih dari sahabat Nabi alaihissalam. Mohon maaf ya, 3 kali 10 ya, sekalinya Ustaz. Kan sekalinya. Hah? Apa aja? Kalau wang itu kan tambah juga. Ya, banyak contoh bagaimana sahabat itu, masya Allah. Ada pun sudah nikah malam pertama, dongo perintah jihad, tinggal dah. Tak ada istilah cuti nikah lah. Tak ada istilah cuti nikah. Padahal kalau mereka mau, bisa saja minta izin ke Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, berapa cara buat nikah malam tadi, tiba-tiba lah orang pagi ke? Tidak. Dia mengatakan saya mendapatkan baun surga dari Uhud. Jadi kan kalau itu penikah, berapa orang? Mereka bersemangatnya luar biasa karena memang betul-betul matang akidahnya oleh Nabi alaihissalatu wassalam, matang imannya, tidak sepaus. Tonton lihat bagaimana mereka disiksa, sampai ada yang mati disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka tidak mundur sedikit pun. Makanya manis rasanya oleh mereka, merasakan manis oleh mereka menegakkan agama itu, walaupun zahirnya adalah menakutkan. Saya tutup dengan kisah ayahnya Buya Hamka rahimahumullah. Di masa penjajahan Jepang dulu, beliau dengan banyak ulama kiai-kiai dari Jawa dan Sumatera dikumpulkan di Batavia di Jakarta. Ini yang diceritakan oleh Buya Hamka sendiri, bahwasanya mereka dikumpul di pagi hari disuruh sujud pada mentari karena agama Jepang agama Shinto. Subhanallah, di bawah tekanan dan ancaman senjata senapang laras panjang. Siapa yang tidak mau mungkin akan ditembak. Akhirnya seluruh ulama yang ada mengambil rukhsah. Kalau darurat maka boleh melakukan yang tidak boleh dilakukan, dengan syarat hati masih tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayah Buya Hamka tidak mau. Dia tak mau rukuk, karena rukuk itu hanya kepada Allah dan hanya kepada
Allah, tidak boleh rukuk pada makhluk, itu syirik. Akhirnya yang takut mati terselamatkan juga oleh yang berani mati. Jadi bahasanya ayah Buya Hamka itu ketika ditanya oleh anaknya, Buya Hamka, ya, Hamka siapa namanya? Haji Abdul Malik. Ham tu Haji Abdul Malik. Karim Amrullah. Jadi ayahnya adalah Karim Amrullah. Jelas? Nah, jadi K itu yang membuat semangat pada Ham tadi. Haji Abdul Malik rahimahullah. Ditanya oleh Buya Hamka, apa yang membuat ayah tidak mau atau berani padahal ancamannya mati? Katanya, wahai anakku, yang namanya mati itu sama rasanya. Mati itu sama rasanya. Pedih, sakit. Jadi nak ditembak sakit juga, mati di pembaringan sakit juga. Sah? Pada sebab itu kalau sama mati, nyawa kan mati dia. Tidak ada orang sonang mati dulu dah. Kalau tak percaya cuba lo mati. Yang mati kata Nabi, inna lil mauti la sakarat. Ada sakaratnya maut itu. Jadi sebab itu, oleh sebab itu saya siap mati dengan cara apapun, karena rasanya sama. Umumnya kesiapannya mati itu yang membuat tentara Jepang tu segan sama dia. Segan sama Abu Hamka, akhirnya dilepaskan semua ulama itu semua. Karena ada yang berani. Kadang-kadang kita jadi penyelamat kadang. Kalau sudah merasakan manisnya iman yang matang tadi. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin matang ngaji kita, sehingga semakin senang meninggalkan atau melaksanakan, yaitu melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang ditegah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.